Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antasalam, mahasiswa lulusan ortotik prostetik Sarjana Terapan 2023. Berikut ini adalah data diri saya. Baik, langsung ke materi. Sebelum melakukan pelayanan ortotik prostetik, kita melakukan subjektif dan objektif assessment. Subjektif adalah kita mencari informasi umum tentang pasien kita. Kemudian objektif assessment adalah informasi tentang proyek yang akan kita kerjakan. Kalau dalam kasus ini adalah transtibial prostesis. Objektif assessment kita melihat dengan inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi kita bisa melihat scars atau bekas luka maupun atropi. Untuk nyeri kita bisa juga lakukan palpasi, kita raba bagian yang sakit. Untuk sensasi kita coba menggunakan pensil runcing ataupun suhu panas dingin. Untuk kontraktur bisa dilihat waktu pemeriksaan ROM. OM. Kita berpatokan dengan MMT untuk melihat apakah pasien tersebut bisa menggunakan protesis atau tidak. Untuk minimal penggunaan alat bantu adalah dengan MMT bernilai 3. Karena dapat menyelesaikan ROM dan bisa melawan gaya gravitasi. Berikut adalah data ROM dari knee dan hip. Jika ROM fleksi 130, ekstensi 0-10, berarti tidak terdapat kontraktur. Setelah itu lanjut kita melakukan tes valgus varus dan anterior posterior drawer test. Nah, ini adalah gunanya untuk memeriksa memeriksa ligamen L, CL dan MCL. Nah, untuk posterior test memeriksa ACL dan PCL. Setelah ligamen dicek tidak ada masalah, bisa dilakukan casting. Untuk melaksanakan tes LCL seperti ini. Nah, ini lutut ya, lutut patella. Untuk LCL lateral. Nah, berarti memeriksa di bagian lateral. Berarti
kita kasih tahanan sini, dan sini. Kebalik guys. Pokoknya tekanannya sini ditekan, bawah ditekan. Baik, saya ulangin lagi untuk LCL. Nah, ini lutut ya. LCL berarti permasalahannya ada di sini, lateral. Berarti yang kita tekan adalah bagian lateral ke dalam, ke arah medial. Nah, untuk MCL sebaliknya kita tekan dari area sini. Oke, kita lanjut untuk yang ACL PCL. Nah, ini lutut ya, ini dari pandangan sagital. Untuk ACL kita dorong ke arah kita ya, dari sini pemeriksaan ACL. Kalau pemeriksaan PCL kita dorong dari sini, begini. Ini PCL, ini ACL. Lanjut ya, metode casting. Setelah tes sudah dinyatakan tidak ada kontraktur, MMT plus 3, nah, bisa dilakukan prosedur casting. Nah, waktu casting kita sebelumnya harus melakukan preskripsi terlebih dahulu. Kita mau buat apa, mau buat PTBSC atau PTBSCSP, nah, kita tentukan dulu. Nah, ini semisal ini kita membuat PTBSC. Ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, ini kita full wrap dari supracondylar sampai end of stump.
Nah, kelebihan menggunakan teknik ini adalah negatif case kuat, tidak ada sambungan ya, mulai dari atas ke bawah diurep terus. Nah, kekurangannya susah dilepas kalau terlalu tinggi. Yang kedua, penekanan di supra kurang. Suprakondiler, nah, ini untuk suspensi kurang. Ya, teknik kedua menggunakan kita urep dari suprapatella sampai end of stump. Lalu lepas itu kita slap di suprakondiler. Nah, jadi kita slap 4 atau 3 lapis di suprakondiler. Terus sebelumnya pas kita urep di sini, ini kita urep ya, misalnya ini kita urep, ini ditekan dulu ya, bagian patenya ditekan dulu. Nah, setelah udah jadi baru kita slapkan ini, kemudian kita tekan suprakondilernya. Kelebihannya penekanan rata. Nah, biasanya kalau menggunakan yang full wrap yang cara pertama tadi, tekanan di suprakondiler itu kurang. Minusnya jika terlalu lama sambungan tidak menyatu. Ya, ini jadi sambungannya antara pas di wrap sama slab tidak menyatu ya, karena misalnya terlalu kering, terlalu lama, nah, seperti itu. Dia ada tekniknya sendiri-sendiri. Udah selesai casting, nah kita periksa lagi. Nah, untuk di gambar ini saya menggunakan cara full wrap ya, dimana kita bisa lihat penekanannya di suprakondiler. Nah, ini terlalu tipis seperti itu, tapi sambungan menyatu dengan kuatnya. Kita bisa lihat dari atas ke bawah menyatu. Kalau udah castingan jadi, kita lihat lagi. Kita lihat, kita tandain ulang biar waktu pas filling tidak hilang tandanya. Nah, masuk setelah filling kita melaksanakan rektifikasi. Apa sih rektifikasi? Ya, rektifikasi adalah modifikasi positif gap, dimana ada yang ditambahin, ada yang dikurangin.
Apa sih yang ditambahi? Ya, patella kita tambahi. Tibia crest, nah tulang tibia kita tambahi. Head of fibula, ini penting sekali, ini biasanya penambahnya sangat kurang. Epicondylar, ya ini dekat supracondylar, atasnya suspensi. Distal end of stem, ujung stem, nah tambahnya 1 cm 2 cm, dan kita bikin ball. Nah, ini untuk agar tidak nyantol ya waktu ditekuk. Kita satu-satu. Nah, patella, head. Untuk pembuatan wall, nah ini satu wall. Kita bikinnya seperti ini, guys. Penempatannya juga tidak boleh asal-asalan. Penempatan wall itu harus, kalau ditarik lurus harus dengan nih patella tendon. Nah, tidak boleh di sini, tidak boleh ke atasan. Nah, kalau ke atasan nanti kurang, kalau ke bawahan nanti kurang, kalau ke atasan waktu kita tekuk ini lepas atau prostesisnya naik. Pengurangan ya patella tendon. Patella tendon sendiri digunakan untuk sebagai tumpuan. Jadi pengurangannya di sini tuh kurang lebih ya 1 cm, 1 cm lah. Yang kedua, tibia flare. Kenapa tibia flare dikurangi? Nah, tibia flare untuk kontrol soket. Nah, kontrol soket itu adalah ini. Nah, triangular shape. Agar soketnya tidak memutar. Yang kedua, supracondylar. Nah, supracondylar ini adalah suspensi. Nah, seperti ini. Ini kan medial wall. Nah, ini ada suspensinya di sini, supracondylar. Nah, seperti ini. Ini kita kurangin. Gastroc kenapa dikurangin? Nah, gastroc itu juga termasuk pembuatan triangular shape supaya soket tidak memutar. Itu. Goalsnya setelah kita serasa udah selesai, kita cek suspensi apakah udah dalam apa belum, apakah masih kurang. Cek intoleran, apakah masih ada yang belum ditambahi, apa masih ada yang terlalu banyak menambahinya. Cek tumpuan. Nah, ini sangat penting ya, ini patella tendon. Yang kedua, sesuai ukuran. Nah, untuk yang sesuai ukuran ini berbeda-beda ya, karena contohnya untuk pasien baru, nah, ini biasanya untuk sirkumnya
kita bisa mengurangi lebih banyak. Karena apa? Karena pasien baru itu tetap nanti setamnya mengecil. Jadi kalau kita paskan ukurannya, nanti 3 bulan atau 4 bulan, udah ini lagi, udah longgar. Nah, untuk finishing kita bisa haluskan. Haluskannya pakai apa? Halusannya jika saya menunggu proses negatif positif case-nya kering, kemudian saya ambil kawat kasa panjang kali lebar seperti ini ya. Ini kita pegang kan, kemudian kita gosokkan ke negatif case. Nah, ini misalnya saya pegang kasa kan, pegang kasa, kita gosokkan. Nah, itu lebih cepat daripada menggunakan gips cair dilulurkan, karena ini kalau gipsnya dilulurkan itu kurang rata ya. Nah, selanjutnya kita laminasi. Untuk laminasi sendiri itu ada yang menggunakan plastik PE, plastik PE yang proses thermoforming, ada yang menggunakan resin. Ini ada plus minusnya ya. Kalau menggunakan thermoforming, ini ada 2 teknik, ada teknik wrap, ada bubble. Wrap tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini misalnya prostesis, kemudian ini plastik yang sudah panas, kemudian ditempelkan seperti itu. Ini posisinya seperti ini. Kalau pakai bubble, posisinya naik seperti ini. Nah, seperti background gambar saya kan. Nah, ini prosesnya. Kemudian kita masukkan plastik yang dijepit seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Plastiknya kita tekan ke sini dengan kotaan tersebut. Kita masukkan seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan laminasi, spons yang ada di dalam, kalau kita pakai EVA, itu tidak terlalu kempes. Nah, kalau menggunakan thermoforming itu menyusut plastiknya. Nah, setelah jadi, masuk nih bench alignment. Nah, itu
pemasangan komponen-komponen transtibial prosthesis. Yang pertama, fleksikan soket 5 derajat. Oke. Ini sangat penting ya, kalau tidak difleksikan 5 derajat itu seperti ini. Seperti naik gunung atau apa ya, saya lupa ya. Kalau terlalu fleksi itu adalah pasien bisa jatuh ke depan. Kalau kurang fleksi seperti mungkin seperti naik tangga, naik gunung. External foot, nah ini juga 5 derajat sama external foot 5 derajat, dan alignment jatuh di setengah soket sampai 1/3 foot. Di seperti ini. Ini misalnya sudah 5 derajat ya. Ini terus nah ini setengah sini, kalau ditarik lalu 1/3 foot. Nah kalau ini 1/3 foot seperti ini. Ini 5 derajat. Misalnya segini ya, misalnya ini, maaf gambar saya kurang jelas ya. Nah ini misalnya jatuhnya seperti itu. Nah seperti ini kan dari gambar ini kan kelihatan kan, ini agak jatuh ke depan kan. Nah, seperti itu. Fitting ya. Setelah dirasa sudah siap, kita bisa melakukan fitting ya. Setelah fitting pertama kali itu adalah yang dicek adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan itu banyak ya, ada sakit enggak, sesak enggak. Kita fokusnya yang misalnya yang pertama adalah menumpu patella tendon. Nah, jadi menumpu patella tendon itu adalah setam menggantung. Nah, menggantung suspensinya di mana? Nah, gantung di patella tendon. Nah, kalau tidak menggantung gimana bos? Nah, kalau tidak menggantung sakit. Nah, karena TT itu bukan end bearing, dia harus menggantung. TT, TF. Nah, kalau yang gak sakit itu KDP, ADP, nah, itu boleh end bearing. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau ADP mempunyai deformitas lain atau ada luka di ujung stamnya, ya tetap kita tumpukan di patella tendon sama saja. Nah kalau ditumpukan gimana? Nah kalau ditumpukan nanti misalnya
jinjit, nah kita bisa modifikasi sendal di bagian kaki normalnya seperti itu. Yang kedua, perhatikan pola jalan. Saya sebagai opis biasanya kalau memotong tub ya kan, saya tidak mesti pas ya, biasanya saya lebihkan dulu sedikit kan, lebihkan sedikit. Nah, siapa tahu pasien nyamannya di ukuran tertentu. Misalnya ada TF. Nah, TF tuh misalnya ukurannya 50. Nah, pasien tuh terkadang ada yang nyaman di ukuran lebih rendah, atau lebih tinggi ya, tergantungnya, kembali lagi tergantung nyamannya pasien di ukuran mana. Kalau ketinggian bisa dikurangin, tapi kalau sampai kebanyakan ngurangin tidak bisa disambung. Yang kedua, setelah tinggi udah oke, fleksi udah oke, yang kedua kita lanjutkan pola jalan. Nah, mesti kalau pasiennya ketinggiannya 1 cm, 2 cm, pasti ada ya ini circumdation atau lateral trunk bending ya. Circumdation itu adalah soketnya ini masuk seperti ini, jalannya kakinya memutar. Kalau lateral trunk bending ini seperti kakinya yang normal di sini ya, kaki normal, tubuh yang posesisnya di sini. Nah, ini kan otomatis tulang belakangnya miring ya, ini lateral trunk bending. Ini diakibatkan sama soket terlalu panjang. Setelah udah diatasi, ada lateral atau medial thrust. Lateral atau medial thrust ini biasanya adalah settingan dari opisnya yang masih belum pas. Saya gambar soketnya dulu. Kok jelek ya? Kita ulang aja. Misalnya nih, kita ada lateral thrust. Lateral thrust itu berarti tekanan dari lateral. Lateral. Berarti kalau tekanan dari lateral, berarti kita kencangkan di bagian
kencangkan di bagian caranya nyeting tuh gampang guys. Nah, jadi kita pikirnya gini, oh tekanannya dari sini, nah berarti biar nggak nekan dari sini tuh kita kencangkan dari sebaliknya, nah dari sini. Jadi nanti skrupnya jadinya seperti ini, set. Nah, tidak nekan lagi. Ini medial di sini, berarti kita kencangkannya di sini. Nah, sebaliknya medial atau lateral, pokoknya penyetingan kekencangannya adalah sebaliknya, supaya jalannya tidak lari ke arah kiri dan kanan. Oke, untuk transtibial prosthesis cukup. Kita lanjut